Assalamualaikum. Selamat datang di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester ganjil kelas 7 di SMP Negeri 31 Medan. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini agar siswa mampu menjelaskan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah, kemudian menyebutkan dalil nakli tentang jujur, amanah, dan istiqomah, kemudian menjelaskan fungsinya dan menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ada ungkapan, berani jujur itu hebat. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu penting agar tidak ada yang dirugikan. Ungkapan yang lain, kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Tetapi agar dapat dipercayai orang, kita harus jujur, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Apa sih arti jujur itu? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Artinya, katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Berikut adalah hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Di antaranya, 1. Mendapatkan kepercayaan orang lain, kemudian mendapatkan banyak teman, lalu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang keempat, membawa berkah. Berikut adalah amanah. Apakah amanah itu? Amanah artinya dapat dipercaya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Macam-macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amanah terhadap Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup.
kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Hikmah perilaku amanah yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpatik dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. 2. Menjaga rahasia. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Perilaku terpuji yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam pendirian. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat ini menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Hikmah perilaku istiqomah adalah dijauhkan Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Kemudian akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Dan yang ketiga, akan selalu sabar serta mendirikan sholat, akan selalu dilindungi oleh Allah. Berikut adalah wujud perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Melaksanakan sholat tepat waktu. 3. Belajar terus-menerus hingga paham. 4. Selalu menaati peraturan. Dan yang kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Orang yang baik akhlaknya tentu dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama, dan tentunya mereka kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama dengan Nabi SAW. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Marilah kita ucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.